Halo, selamat pagi. Pagi ini kita mau share tentang tips dan trik gimana sih caranya supaya kita bisa lulus seleksi administrasi ya, untuk sekolah kedinasan. Oke, banyak adik-adik yang ingin atau yang berminat untuk ikut seleksi sekolah kedinasan, salah mengambil langkah atau asal memilih sekolah ya, tanpa melihat kualitas dari dirinya sendiri. Nah, pagi hari ini kita mau share gimana sih caranya untuk bisa lulus seleksi administrasi ya. Ini tips-tips yang terkadang banyak adik-adik lupakan ataupun karena terlalu bersemangat akhirnya asal daftar tanpa melihat background pendidikan, kemudian tanpa melihat persyaratan-persyaratan yang memang sudah ditetapkan oleh panitia. Oke, nah sebelum adik-adik menentukan sekolah kedinasan apa yang akan dilamar ataupun yang didaftarkan, perlu adik ketahui persyaratannya dulu, persyaratan di setiap sekolah ya. Nah, Bang Mimin mau sampaikan gimana sih caranya supaya ya prediksi kita itu kita pasti bisa lulus administrasi gitu ya. Oke. Nah, kita ambil contoh di tahun 2019 ya, karena kan 2020 belum ada pengumuman ya tanggal 1 nanti mudah-mudahan. Nah, kita ambil contoh di tahun 2019 ya. Contohnya gini. Contohnya gini ya. Kita ambil sampel IPDN. Nah, di IPDN ini untuk tahun 2019 ya masih ya. 2020-nya mudah-mudahan nanti tanggal 1 Juni. Nah, kita coba lihat persyaratannya. Nah, di sini ada persyaratan yang harus adik-adik penuhi. Nah, misal gini, yang dasar aja. Poin pertama, persyaratan administrasi berijazah paling rendah SMU atau SMA ya, sederajat atau madrasah aliyah MA. Nah, kalau misalnya ini tips yang pertama, kalau misalnya adik-adik sekolahnya bukan sekolah yang dipersyaratkan, jangan mendaftar ke sekolah tersebut. Misalnya adik-adik sekolahnya SMK, jangan memaksakan diri untuk ikut IPDN gitu ya, itu otomatis nggak bakal lulus administrasi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita coba lihat nilai rata-rata minimal 70 ya. Kalau misalnya kita di bawah 70 ya nggak usah daftar ke IPDN, mungkin kita cari lagi sekolah yang lainnya ya, nanti kita coba bandingkan. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, ini usia peserta seleksi minimal 16 tahun minimal dan maksimal 21 tahun. Kalau usia kita udah 22 tahun ya nggak usah daftar lagi di IPDN. Mungkin di sekolah kedinasan lain, mungkin STMKG, Kementerian Perhubungan, mungkin persyaratannya bisa 22 atau berapa gitu ya. Nanti kita coba lihat. Tinggi badan pendaftar bagi pria 160 cm. Nah, kalau emang tinggi kita di atas 160 ya boleh, tapi kalau di bawah ya jangan. Kita lihat persyaratan yang memang memenuhi kondisi kita gitu. Untuk wanita 155 cm. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang menentukan kelulusan administrasi kita gitu ya. Jadi ya kita harus penuhi semuanya. Minimal ini dulu gitu ya. Minimal sekolahnya sesuai, nilainya pas, minimal pas ya. Lebih baik lagi. Nah, kemudian persyaratan khusus.
Misal tidak bertato atau bekas tato, berarti adik-adik nggak boleh bertato dong, ya kan? Masa mau jadi ASN malah bertato. Kemudian belum pernah nikah atau kawin, ya. Kemudian tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak, soft lens ya. Nah kalau misalnya adik-adik memang pakai kacamata, jangan dipaksakan untuk ikut seleksi misalnya di sekolah kedinasan IPDN ya. Kita coba cari peluang yang lain gitu, nggak harus memaksakan diri di sekolah tersebut. Cari peluang yang memang sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Itu tips yang pertama. Nah coba kita bandingkan dengan STMKG ya. Bang Mimin udah buka. Nah di sini misalnya di sini dapat berkacamata ya kan, dapat berkacamata maksimal -2. Lah kalau yang tadi IPDN nggak boleh, di sini dilarang atau tidak menggunakan kacamata, tapi di STMKG boleh ya, maksimal -2. Jadi nggak usah dipaksakan, kalau memang kita punya kacamata nggak usah dipaksakan kita harus IPDN, boleh cari yang lain STMKG, peluangnya lebih besar buat adik-adik sekalian ya. Nah kalau misalnya nih tinggi badan minimal 163 untuk pria, tadi di IPDN 165 ya, jadi 160 ya. Berarti kalau misalnya tinggi adik-adik di bawah 160 ya nggak usah daftar gitu kan, sedangkan di STMKG aja udah 163 gitu ya. Nah di sini lulusannya boleh SMA, MA, jurusan IPA tapi. Nah beda dengan IPDN. IPDN yang dipersyaratkan hanya tertulis SMA saja, SMU saja, tidak spesifik apakah dia IPA atau IPS. Sedangkan di STMKG jurusannya harus SMA atau MA jurusan IPA, harus IPA, IPS nggak boleh, otomatis nanti nggak lulus administrasi ya. Nah SMK-nya boleh SMK boleh dengan kompetensi seperti ini: teknik elektronika industri, mekatronika, jaringan akses, transmisi, dan lain sebagainya. Jadi harus dipahami betul persyaratannya, sesuai nggak dengan diri kita, dengan kualitas diri kita atau dengan kompetensi yang kita miliki gitu ya. Nah itu yang tips yang pertama. Pastikan dulu adik-adik memenuhi semua persyaratan yang ada di yang diberlakukan oleh sekolah kedinasan tersebut. Nah tips yang kedua adalah adik-adik jangan sampai salah mendaftar pada saat klik atau memilih sekolahnya. Jadi kadang-kadang ada yang salah klik ya, dia tadinya udah pilih IPDN ternyata pilihnya STMKG pada aplikasi, dia nggak dikoreksi lagi apa yang sudah diinput gitu ya. Itu yang tips yang kedua. Jadi harus benar-benar melihat yang kita input itu betul apa enggak. Nah kesalahan yang fatal yang ketiga nih, kesalahan yang fatal biasanya adalah salah upload atau unggah dokumen. Misal yang diminta adalah KK tapi yang diupload atau diunggah KTP, itu otomatis nanti langsung nggak lulus administrasinya karena udah salah unggah atau upload gitu ya. Jadi adik-adik harus pahami betul, kalau yang diminta adalah KK ya KK yang diupload, tapi yang diminta KTP ya KTP yang diupload ya gitu. Jangan sampai salah upload atau unggah, itu fatal sekali ya. Jadi itu 3 tips dari Bang Mimin untuk adik-adik sekalian, persiapan adik-adik untuk mendaftar di sekolah kedinasan tanggal 1 nanti pengumumannya mudah-mudahan.
pendaftarannya tanggal 8 sampai tanggal 23. Mudah-mudahan adik-adik lancar pada saat pendaftaran, berkas-berkas yang dibutuhkan terpenuhi semua, dan tetap berusaha ya. Ingat yang pertama tadi apa? Sesuaikan pilihan kita, sekolah yang kita minati sesuai dengan kondisi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan inputan kita atau data-data yang kita input itu adalah benar dengan sesuai kondisi real kita ya. Kemudian pemilihan sekolah jangan sampai salah. Nah, yang ketiga adalah pada saat unggah atau upload dokumen atau berkas, jangan sampai salah dokumen. Jika diminta KK, upload KK. Jika diminta KTP, upload KTP. Jika diminta ijazah, upload ijazah, bukan transkrip ya, ataupun daftar nilai. Pokoknya apa yang diminta itu yang kita upload atau yang kita unggah. Mudah-mudahan kalau adik-adik teliti, dan sesuai dan di atas yang dipersyaratkan, mudah-mudahan adik-adik lulus administrasi ya. Tetap semangat, itu aja untuk pagi ini. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap berdoa ya. Semoga adik-adik bisa lulus administrasi dan bisa melewati langkah selanjutnya. Oke, tunggu tanggal 1 pengumuman. Mudah-mudahan kita nanti bikin lagi review terkait dengan apa aja sih persiapan untuk tes CAT ya. Sampai ketemu lagi adik-adik sekalian. Bye bye.